Pak Dekan, mendengar Pak? Kunci ini. Ya, Pak Somad. Dengar Suara Pak ya? saya sampai situ. Segera kita mulai Pak. Oke, silakan, silakan. Mahasiswa semuanya mendengar? Peserta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur pada pagi hari ini Sabtu 25 September 2021 kita semua di sini hadir dalam rangka pelaksanaan diklat kuliah kerja lapangan seharian penuh dan pelaksanaan nanti, dan teriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil masar nantinya kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Musli SHM, Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Said Saibuddin SHM, Ibu Nazifah Wakil Dekan 2, Ketua Panitia khusus Ibu Hermayanti, para DPL, dan mahasiswa peserta KKL yang saya banggakan dan saya hormati. Tidak berlama kita mengadakan acara ini, tentu saja di lain sisi yang tergabung tentu banyak hal yang salah satu kekurangan nanti di sana ini kurang jelas atau kurang fokus atau lain sebagainya, itu tidak mengurangi makna dari tujuan acara pada hari ini. Kami semua berharap kepada mahasiswa untuk lebih fokus mendengar, apalagi dari pemateri nanti yang sangat diperlukan ketika kita berada di lapangan dalam observasi nanti. Untuk menghemat waktu, kami berharap kita semua konsentrasi. Langsung saja kami dengar suara dari Ketua KKL kepada Ibu Hermayanti SHMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak-Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum, yang terhormat Bapak Ibu Supervisor dan mahasiswa peserta kuliah kerja lapangan tahun akademik 2021-2022, semester ganjil 2001-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan KKL melalui Zoom meeting. Ya, Bapak Dekan yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan untuk pelaksanaan KKL semester ini. Bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengabdian pada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga bisa untuk mengidentifikasi masalah, melakukan analisis, serta memecahkan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di mana mereka nanti melaksanakan KKL. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan atas keputusan Dekan nomor 13 tahun 2021 tentang tim pelaksana kuliah kerja lapangan tahun akademik semester ganjil tahun akademik tahun 2021. Berdasarkan keputusan tersebut, maka kegiatan ini telah dimulai melalui pertama dengan melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan ini, yaitu berpedoman kepada kalender akademik dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan ini nantinya bisa selesai sebelum jadwal pelaksanaan ujian skripsi semester ganjil tahun 2021. Sehingga bagi mahasiswa yang berencana untuk menyelesaikan studinya pada semester ini diharapkan telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan, salah satunya mengikuti kuliah kerja lapangan. Kemudian tahap berikutnya telah dilakukan kegiatan pendaftaran dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 18 September kemarin. Dari hasil pendaftaran itu sudah ada sejumlah peserta yang mengikuti, yaitu berjumlah 75 orang mahasiswa, dan yang semuanya telah memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar pada semester ganjil, kemudian memenuhi persyaratan administratif, dan terutama sekali persyaratan telah lulus semua mata kuliah. Jadi semua mahasiswa dipersyaratkan memenuhi ketentuan tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian dari 75 peserta tersebut terdiri dari 54 mahasiswa dan 24 mahasiswi yang nantinya mereka melaksanakan kuliah kerja lapangan itu di berbagai institusi yang telah mereka tetapkan sendiri, mulai dari kepolisian atau di institusi Polda, Polres, dan Polsek, kemudian ada yang BRIMOB, di instansi pemerintahan daerah, di kantor advokat dan notaris, dan juga ada yang di perusahaan. Nah, kegiatan KKL ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 27 September hingga 27 November yang akan datang, dan kemudian ditutup dengan pelaksanaan kegiatan inti, yaitu seminar KKL yang akan direncanakan tanggal 11 Desember tahun 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, terima kasih kepada Ibu Pelaksana, Ketua Penyelenggara. Berikutnya, pembukaan sekaligus pemateri kebijakan fakta hukum tentang kuliah kerja lapangan oleh Pak Dr. M. Musli, SH M.Hum. Kepada Bapak Musli, kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Somad selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya dengar? Ya, makasih. Sangat jelas, Pak. Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil dekan, di sana ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Yang saya hormati ada ketua kelas sekaligus ketua panitia. Yang saya hormati ketua panitia KKL, maaf. Yang saya hormati
seluruh dosen Fakultas Hukum Unbari, khususnya yang nanti akan menjadi pembimbing sekaligus membimbing laporan, kemudian panitia dan para mahasiswa peserta pembekalan kuliah kerja lapangan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga acara pembekalan, sebetulnya pembekalan ini sekaligus sudah pelaksanaan KKL. Karena dari pembekalan ini ada hak dan ada kewajiban bagi peserta yang ikut KKL, ikut pembekalan dan tidak, tentu berbeda haknya. Artinya pembekalan ini sudah bagian dari pelaksanaan kuliah kerja lapangan. Mudah-mudahan ini nanti berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh para pemateri bisa dipahami, bisa ditangkap, dan sekaligus bisa digunakan sebagai bekal para mahasiswa sekalian dalam rangka pelaksanaan kuliah kerja di lapangan nanti. Baik, tadi secara garis besar Bu Hermayanti sudah menyampaikan ya bahwa kuliah kerja lapangan ini wujud dari mata kuliah KKN. Saya ingin cerita lebih jauh lagi. Barangkali setiap peserta KKL perlu memahami bahwa program kuliah kerja nyata ini diawali di tahun 70-an. Tepatnya 71. Itu masih proyek. Proyeknya Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Di bawah dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek itu dilaksanakan, pilot proyeknya ada di 3 tempat. Untuk wilayah barat itu di Universitas Andalas Padang, wilayah tengah itu di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan wilayah timur itu ditempatkan di Universitas Hasanuddin. Nah, dari uji coba pilot project ini ternyata dampaknya sangat positif. Positif bagi siapa? Bagi mahasiswa sebagai ajang latihan, ajang empati, ajang menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini hanya secara teoritis di kampus untuk diaplikasikan di lapangan. Melatih mahasiswa berkoordinasi antar fakultas. Ya, kalau ada 10 fakultas, 10 disiplin ilmu menyatu dalam satu desa. Nah, lalu kemudian bagi masyarakat apa? Bagi mahasiswa itu salah satunya. Mengaplikasikan ilmu, latih. Kalau hari ini barangkali ya apa yang disebut dengan soft skill. Ya, soft skill. Bagaimana mengidentifikasi, bagaimana berkoordinasi antar sesama mahasiswa yang disiplin ilmunya beda. Lalu kemudian terutama dengan pemangku kebijakan. Lalu bagi rakyat, bagi masyarakat tentu sangat terbantu, ya. Yang pasti dengan adanya mahasiswa KKN biasanya dari desa yang diabdi itu lalu muncul mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi mahasiswa itu jadi idola. Oh, saya pengen juga kuliah kayak abang, kayak kakak itu begitu. Lalu kemudian bagi pemerintah tentu sangat membantu mensosialisasikan berbagai program kegiatan pemerintah. Nah, ini secara umum. Lalu kemudian setelah melihat hasilnya baik, aspek positifnya banyak, tentu negatifnya pasti ada. Tapi antara manfaat dan madharat ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu kemudian menjadi program wajib. Maka di seluruh perguruan tinggi dulu yang namanya KKN, kuliah kerja nyata, itu menjadi program yang wajib. Dalam perkembangan terus dinamika masyarakat berkembang, perguruan tinggi semakin banyak, kemudian media sosial makin cepat untuk menerima berbagai
penyuluhan, ya, informasi itu makin cepat. Kemudian di beberapa perguruan tinggi KKN tidak lagi wajib, bisa diganti dengan mata kuliah, ya. Bahkan pelaksanaan KKN-nya juga variatif. Oke, itu hanya sejarah. Hari ini tematik, ya kan? Bahkan tahun ini sebetulnya di secara nasional temanya ada yang mengambil tema perilaku. Tema perilaku berkawan dengan COVID. Nah, itu tema KKN tematik. Jadi memang difokuskan untuk itu. Baik. Lalu kemudian bagaimana di Unbari? Unbari sendiri KKN dilaksanakan mulai tahun 89 akhir 90 awal. Itu Pak Dr. Sahabuddin itu angkatan pertama KKN juga. Rasanya 3 bulan dulu di lapangan di desa. Nah, itu Pak Somad juga di 2 tahun kemudian juga di lapangan. Berbulan-bulan. Nah, Unbari sendiri berkembang, dinamis, masyarakat Jambi juga dinamis. Lalu kemudian mahasiswanya berganti. Kalau dulu kuliah Unbari hanya sore, mahasiswa reguler dan mahasiswa bekerja itu jadi satu, ya, sehingga KKN-nya disatukan hanya di sekitaran Kabupaten Batanghari. Nah, dengan berkembangnya mahasiswa ada pemisahan kelas, nah ini menjadi masalah. Ternyata banyak mahasiswa pekerja yang tidak bisa mengikuti program KKN reguler dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu melalui peraturan akademik tahun 2000 berapa? 18, 15 dan sebelumnya 12 kira-kira. Atau malah sebelumnya. Itu oleh universitas kemudian diberi jalan keluar. Solusinya seperti apa? Maka di peraturan, saya kutip aja di peraturan akademik yang paling baru itu di tahun 2018 di pasal 23 ayat 2 bahwa kuliah kerja nyata dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kuliah kerja lapangan atau magang. Ya. Lalu praktek kerja ada. PPL, kalau praktek kerja itu bagi mahasiswa teknik itu praktek kerja di proyek-proyek. PPL itu bagi mahasiswa FKIP di sekolah-sekolah di SMP atau di SMA. Dan magang atau kuliah kerja lapangan ini khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan juga Ekonomi. Sehingga kemudian KKL ini bentuknya agak berbeda dengan KKN. Tapi ini merupakan wujud dari mata kuliah wajib yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Apakah tujuan KKL dan KKN sama? Iya, tentu iya. Tridharma Perguruan Tinggi sudah melakukan pendidikan kurang lebih 6 semester dengan kalau sudah habis artinya Anda sudah lulus 136 SKS. Karena yang 4 SKS itu KKL dan yang 4 SKS lagi skripsi. Ya. Itu pendidikan. Lalu penelitiannya kapan? Kan Tridharma Perguruan Tinggi ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Lah, penelitiannya itu saudara nanti buat skripsi, ketika buat tugas-tugas mata kuliah itu sebetulnya saudara juga sudah melakukan penelitian. Sekedar mengidentifikasi peraturan perundang-undangan saja itu bagian dari penelitian. Mengkomparasikan undang-undang itu juga bagian dari penelitian. Nah, sekarang apalagi dengan saudara ini nanti turun ke lapangan, walaupun lapangannya itu juga kantor kita masing-masing, tapi dalam artian itu turun di dalam masyarakat. Ya, yang namanya masyarakat itu menurut Fakultas Hukum adalah laboratorium terlengkap. Dan laboratorium paling dinamis dari Fakultas Hukum adalah masyarakat.
Karena di sana akan saudara temukan nanti berbagai perbedaan antara norma hukum, law in the book. Kita belajar pasal ini begini, undang-undang ini begini. Tapi ternyata di lapangan tidak seperti itu. Termasuk barangkali termasuk di kantor-kantor saudara. Ya, saya akui secara jujur bukan di kantor saudara saja. Di kantor kami sini Fakultas Hukum Unbari saja juga ada seperti itu. Jadi sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi realitas yang tidak terbantahkan bahwa adanya perbedaan law in the book dan law in action itu memang suatu keniscayaan. Nah, disitulah nanti eksistensi saudara sebagai mahasiswa dituntut, diminta untuk saudara berempati. Kan umumnya institusi pemerintah itu melaksanakan pelayanan ya. Melaksanakan pelayanan. Artinya kalau ada SOP, ada aturan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, itu artinya merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat yang dilayani. Nah, untuk itu saudara diharapkan ya ada empati. Caranya bagaimana? Minimal mengidentifikasi problem-problem tadi. Sudah diidentifikasi lalu dalami. Nah, kalau langkah sosiologi kan begitu. To describe, to review, dalami, lalu to explain, jelaskan di mana? Dalam laporan KKL. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada peserta kuliah kerja lapangan, tolong jangan membuat laporan itu seperti laporan wartawan. Laporan pandangan mata, apa adanya. Tapi buatlah laporan itu dimulai sesuatu yang tidak semestinya. Atau biasa disebut dimulai dengan problem hukum. Harusnya buat KTP misal. Harusnya buat KTP itu 2 hari jadi, kenapa jadi seminggu? Kenapa 2 minggu tak sudah juga? Misal. Ini maaf kalau ada yang di Dukcapil. Hanya sebagai ilustrasi saja. Dan di setiap institusi pasti ada hal-hal yang seperti itu. Nah, dengan Anda menggali, dengan saudara sekalian itu kemudian mendalami, lalu to explain dengan menjelaskan sekaligus memberi rekomendasi, itu artinya saudara sudah berempati kepada masyarakat. Siapa yang menindaklanjuti? Tentu yang menindaklanjuti adalah pemangku kepentingan. Setidak-tidaknya kalau saudara tahu itu salah, Anda tidak ikut-ikutan gitu loh. Memang normalnya, idealnya laporan-laporan KKL ini juga selain disampaikan ke kampus, juga disampaikan kepada pimpinan unit di mana kita ber-KKL atau magang. Sehingga dari situ dia tahu, oh ternyata di tempat kita ada problem ini. Nah, menurut mereka yang KKL, masalahnya apa? Sebabnya apa? Ini. Lalu yang solusi yang diberikan pada mahasiswa, diberikan oleh mahasiswa apa? 1, 2, 3. Nah, dengan begitu setajinnya saudara telah berempati kepada kepentingan publik. Berempati kepada pelaksanaan pemerintahan itu secara baik. Lalu yang kedua, apalagi disitulah saudara sebetulnya sedang menerapkan ilmu pengetahuan. Mulailah ilmu pengetahuan apa saja. Kalau pelayanan ya banyak hukum administrasi misalnya. Kalau yang misalnya merupakan analisis tertentu.
pengetahuan tentang metodologi, karena mengidentifikasi nggak bisa semaunya. Merumuskan problem hukum nggak bisa semaunya juga. Jadi ada aturan-aturan yang dipatuhi sehingga apa yang kita tulis itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, saudara sebetulnya sudah sudah melakukan semacam latihan penelitian secara empiris tentunya. Dan ini dulu dikonsepkan untuk ajang latihan menyusun skripsi. Tetapi karena ada kebijakan baru, kalau dulu KKL kan boleh 110 atau 120 SKS sudah boleh KKL. Tapi setahun sekali. Nah, di momen itu, ketika itu, fungsi KKL sebagai ajang latihan menulis skripsi menjadi masuk akal. Tetapi kemudian karena ada sesuatu, kebijakan universitas, kebijakan Pak Rektor bahwa KKL harus dilaksanakan setelah seluruh mata kuliah itu habis. Mata kuliah tatap muka sudah lulus semua. Mengapa terjadi begini? Barangkali perlu saya informasikan dan juga bisa dipahami. Karena dulu kuliah kerja nyata, KKL, PPL, dan sebagainya itu setahun sekali. Yang kedua, setahun sekali itu terus selalu terjadi keributan antara LPPM dan dengan dosen-dosen. Mahasiswa dulu kalau tidak masuk alasannya di lapangan. Kakek dari lapangan tidak pernah muncul sama dosen DPL-nya, alasannya kuliah. Nah, ini. Jadi dimanfaatkan yang di sana bolos, sini bolos, lalu sering terjadi konflik. Jadi karena gara-gara KKN ya mau tidak mau disubsidi kehadirannya. Inilah kemudian dalam rapat selalu terjadi keributan, akhirnya oleh Pak Rektor diambil kebijakan bahwa semua KKN, KKL apapun harus selesai kuliahnya dulu baru bisa dilaksanakan. Nah, tentu dengan perubahan ini bagi sebagian besar mahasiswa bahwa KKL menjadi ajang latihan penyusunan skripsi memang menjadi tidak pas. Tapi mungkin juga ada sebagian kecil ya yang momentum ini bisa digunakan sebagai ajang latihan. Tapi minimal langkah-langkah cara berpikir ya, menganalisis itu masih bisa digunakan. Bisa diadopsi. Apalagi nanti judulnya tidak jauh-jauh dari tema apa yang dilaporkan. Oleh karena itu sekali lagi ya, kalau saudara sudah melakukan itu semua, pendidikan sudah, kemudian penelitian sudah, artinya saudara sudah memberikan pengabdian. Sudah memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Sudah memberikan pengabdian masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan ini loh, ya. Dalam proses begini di kantor ini ada yang tidak pas. Problemnya apa? Masalahnya apa? Karena 1, 2, 3. Solusi yang saudara usulkan apa? 1, 2, 3. Nah, inilah bentuk pengabdian. Dengan demikian, setidak-tidaknya saudara tahu. Karena dalam teori saudara ini begini. Saudara yang terutama yang bekerja ya. Saudara praktek dulu baru belajar teorinya. Kalau mahasiswa umum, belajar teorinya dulu baru turun ke lapangan. Jadi tentu sebelum belajar berbagai mata kuliah di Fakultas Hukum ini, ketika saudara masuk ke dunia kerja mungkin semuanya ya fun-fun saja dan benar-benar saja. Ternyata setelah saudara belajar berbagai mata kuliah, oh ternyata yang praktek di kantor saya ini ada juga yang nggak benar.
kerelaan, kesediaan mendalami itu, lalu berpikir untuk memberikan solusi, bagian dari pengabdian. Untuk itu, sekali lagi, oh ya, ada juga di kelas bekerja itu ya mahasiswa yang bekerjanya tidak di institusi-institusi pemerintah. Oleh karena itu penting untuk semua saudara selama KKL ini menjadi duta kami, menjadi duta Fakultas Hukum khususnya, dan menjadi duta Universitas Batanghari umumnya. Oleh karena itu, jaga perilaku, ya kan? Nanti karena apa yang saudara lakukan di sana itu cermin dari mahasiswa Unbar. Walaupun sekali lagi mayoritas dari saudara itu adalah ya, tempat kerja masing-masing. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman, bisa menjadi bekal spirit saudara. Spirit sekali lagi. Kalau pedoman teknis nanti akan disampaikan Pak Syahbudin dengan Bu Nazifah. Dan yang bapak-bapak di depan, semua Pak Somad dan Bu Hermayanti. Karena itu sekali lagi, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan kuliah kerja lapangan mahasiswa Fakultas Hukum tahun akademik 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Demikian waktu saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Musli. Dengan mahasiswa yang berada dalam Zoom, apakah masih jelas mendengar? Masih jelas suara saya? Oke ya. Dengar, Pak. Materi yang lebih dan sangat dipentingkan. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, semua jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di sebelah saya, sebelah kiri telah berada Bapak Dr. Syahbudin SHM akan menyampaikan materi tentang sistematika dan teknik penulisan laporan. Nah, ini lebih penting. Kita semua yang berada dalam Zoom di daerah atau di mana berada, lebih seksama, lebih mendengar serius. Ini nanti bekal saudara di lapangan. Untuk Bapak Syahbudin, kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Suaranya ada ya? Pada moderator Pak Kemas Abdul Somad SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Bu Nazifah, SIP MH. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, sekaligus moderator hari ini, yaitu Pak Kemas Abdul Somad, SHMH. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelas Bekerja, sekaligus Panitia Pelaksana KKL, saudara-saudara mahasiswa peserta KKL semua yang saya cintai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, semoga sehat selalu,
Saya mulai dengan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk pertemuan pagi ini dalam rangka pembekalan mahasiswa kuliah kerja lapangan tahun 2021. Saya kebetulan diberikan tugas untuk menjelaskan tentang sistematika dan teknik pelaporan atau teknik penulisan laporan kuliah kerja lapangan ini. Pada dasarnya sistematika dan teknik penulisan itu Anda bisa baca di buku pedoman kuliah kerja lapangan yang telah dibuat oleh panitia seperti ini, ya. Anda bisa lihat di sana ada yang namanya sistematika. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sistematika itu sendiri, ada hal penting yang perlu saudara ingat semua, bahwa laporan yang saudara buat pada akhir kuliah kerja lapangan nanti itu juga mempunyai nilai tersendiri yang begitu penting untuk diperhatikan oleh semua mahasiswa KKL. Ya, di dalam bab 4 buku panduan itu, kalau Anda baca di halaman 13, di sana tertera laporan akhir itu nilainya sangat tinggi sekali. Ya, nilainya sangat tinggi sekali, bahkan sampai 50% dari nilai keseluruhan Anda. Ya, kegiatan-kegiatan Anda itu dimulai dari pembekalan 20%, pelaksanaan 30%. Nah, laporannya sendiri yang nanti saudara seminarkan di kelas itu adalah 50%. Jadi bukanlah sesuatu yang tidak penting untuk diperhatikan dan dibuat laporannya secara serius sesuai dengan buku pedoman dan apa yang menjadi aturan di dalam pedoman tersebut. Ya, pertama-tama yang perlu saya sampaikan, bobot dari laporan Anda itu nanti termasuk dengan penguasaan dan teknik penulisannya bisa Anda lihat di halaman 17 di buku pedoman. Ya. Konsistensi latar belakang perumusan masalah, analisa, dan metode penelitiannya 50%. Jadi ada konsistensi, jangan sampai nanti membuat laporannya tidak konsisten, itu maksudnya. Mulai dari judul, latar belakang, perumusan masalah, analisa termasuk teori yang Anda gunakan itu harus nyambung. Jangan sampai nggak nyambung. Kalau nggak nyambung berarti tidak konsisten. Jadi fokus, sistematis, mulai dari judul sampai pada kesimpulan, insya Allah teknik penulisannya benar itu. Insya Allah teknis penulisannya benar. Nah, poinnya juga cukup tinggi kalau sudah benar nanti. Ya, itu 50% itu. Ya, 50% dari nilai laporan yang Anda buat. Itu kemudian penguasaan materi Anda ketika seminar. Apa yang sudah Anda buat enggak boleh menyimpang dari penjelasan Anda itu. Atau tidak sesuai, atau hanya diam saja di kelas tanpa bicara, itu juga akan menurunkan nilai penguasaan materi Anda yang 30%.
baru ditambah nanti dengan teknik penulisannya. Misalnya kalimat, tata bahasa, tata aturannya, ya, letak halaman segala macamnya yang sudah diatur dalam buku pedoman ini ikutin aja, itu nilainya sampai 20%. Ya, itu hal penting yang harus dipahami dulu. Nah, sehingga keseriusannya dibutuhkan dalam membuat laporan. Terkait dengan judul atau tema kita, KKL kita tahun ini adalah mewujudkan revitalisasi keilmuan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka upayakan semaksimal mungkin laporan Anda itu terkait dengan tema kita. Ada upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui revitalisasi bahwa hukum itu menjadi penting. Hukum itu penting untuk diangkat kembali sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan ketertiban, untuk memberikan keadilan, dan lain-lain sebagainya yang sudah Anda pelajari di dalam teori-teori pembelajaran selama ini. Ya. Jadi hukum begitu penting sehingga harus direvitalisasi. Sepertinya kondisi hari ini hukum menjadi tidak penting sepertinya. Padahal hukum begitu penting. Mulai sejak zamannya Nabi Adam sampai hari ini, seluruh tatanan kehidupan manusia itu diatur oleh hukum. Nah, Anda sebagai mahasiswa hukum punya beban untuk mengangkat ini di dalam kegiatan program kuliah kerja lapangan di institusi-institusi tempat Anda bekerja. Ya, Anda lihat di sana kalau ada problem-problem hukum. Hukum mana yang nggak jalan? Hukum mana yang kira-kira perlu ditingkatkan? Norma mana yang kira-kira mandek dan lain sebagainya menjadi catatan tersendiri di dalam laporan Anda, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan kuliah kerja lapangan. Saudara sekalian, terkait dengan sistem ini, maka harus diperhatikan halaman depan, covernya itu ya sudah ada contoh. Sudah ada contoh di buku pedoman, halaman depan diketik pada posisi tengah. Ya, ini bisa Anda baca sendirilah sebenarnya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ada di laptop saudara itu pilihannya di tengah. Nah, mulai ketik di sana dengan font yang disesuaikan. Hardcover berwarna merah tua dan dilapisi plastik pada bagian depannya. Merah tua itu di belakang. Ya, jadi di yang Anda jilid di laporan Anda itu di belakangnya merah, di depannya plastik putih bening itu ya. Kenapa harus merah? Karena simbol dari Fakultas Hukum. Nah, setelah halaman cover, kemudian halaman pengesahan. Lihat contoh terlampir, di sana sudah ada contoh yang kita tuangkan. Kemudian ada daftar isi halaman berikutnya. Ada daftar isi. Kemudian baru setelah Anda bicara tentang daftar isi, ya Anda sebelum daftar isi Anda mau buat kata pengantar boleh, dan lebih bagus pakai ada kata pengantarnya. Kata pengantar itu dibuat sesingkat mungkin, jangan terlalu banyak bertele-tele, dan diselipkan ucapan terima kasih kepada pembimbingnya dan lain sebagainya. Di sana Anda harap kasih halaman. Halamannya huruf kecil itu ya, mulai dari halaman pengesahan enggak perlu pakai nomor halaman. Kata pengantar daftar isi pakai angka kecil saja, I1 atau I2 itu. Kemudian bab 1, Anda mulai dengan bab pendahuluan.
isi bab 1 itu yang Anda harus munculkan poin A yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang Anda memilih masalah itu. Ya. Nah, harus fokus ketika menulis latar belakang ini sekaligus pelatihan nulis proposal Anda nanti. Ya. Teknik yang saya ajarkan ketika kuliah metode penelitian, kalau ada yang kuliah dengan saya, gunakan segitiga kerangka berpikir. Orek-orek dulu di kertas kosong. Kasih garis, berapa garis sesuai kebutuhan, mau 3, mau 5 baris atau apa. Pada poin atasnya Anda harus munculkan apa? Filosofi apa terkait dengan tema yang akan Anda laporkan, yang akan Anda tulis. Nilai filosofinya apa? Saya kasih contoh misalnya, dalam konteks penegakan hukum. Filosofi penegakan hukum apa? Oh, penegakan hukum itu adalah penting untuk memberikan nilai kepastian hukum kepada orang-orang yang berhubungan dengan atau yang bermasalah dengan hukum. Itu nilai filosofisnya. Setelah Anda bicara itu bla 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 sekitar 1 halaman, Anda sudah bisa menurunkannya ke undang-undang yang dipesankan oleh nilai filosofis itu. Anda turunkan ke undang-undangnya. Undang-undang yang mengatur tentang nilai tadi yang ingin Anda laporkan. Anda jelaskan. Kalau perlu pasalnya masukkan. Upayakan di latar belakang jangan menempatkan pengertian-pengertian, definisi-definisi, jangan. Ya. Latar belakang yang terbaik itu adalah memunculkan nilai-nilai filosofi, norma hukum, dan fakta-faktanya. Anda benturkan sehingga memunculkan masalah. Jadi di latar belakang itu harus tergambar masalah Anda. Anda naruh masalah di bagian kedua, bagian B-nya itu 2 masalah. 2 masalah itu harus tergambar di latar belakang. Ya, sehingga pembaca, orang yang membaca laporan Anda sudah dapat mengerti ketika membaca latar belakang. Oh, ini masalahnya apa? Itu harus tergambar. Misalnya saya kasih contoh, penegakan hukum tadi. Penegakan hukumnya bagaimana, kendalanya apa, upayanya apa. Berarti ada 3 hal yang harus Anda gambarkan di latar belakang. 3 hal inilah nanti yang menjadi masalah di pokok permasalahan Anda. Bagaimana penegakan hukumnya dijalankan, kendala yang dihadapi bagaimana, upaya yang dilakukan mengantisipasi kendala itu bagaimana. Itu yang menjadi permasalahan Anda. Ya. Satu pesan saya kepada Anda, karena KKL ini bentuknya di lapangan, maka mulai tahun ini kita tidak menerima tema-tema laporan yang bersifat penelitian normatif. Ya. Semuanya harus empiris. Sekali lagi saya ingatkan, tipe penelitian yang Anda gunakan dalam laporan itu adalah empiris atau sering disebut dengan yuridis sosiologis. Pendekatannya terserah, banyak sekali pendekatan laporannya. Ya. Itu pesan yang perlu saya ingat. Pada bab 2, Anda nanti akan memunculkan situasional tempat institusi Anda. Ya, situasionalnya bagaimana? Misalnya Anda di Polda, bagian apa? Lebih spesifik, lebih bagus. Ya. Misalnya Anda di pengadilan, bidang apa? Anda tempatkan bidang apa? Itu lebih bagus, sehingga sinkron.
gambarannya hanya di tempat Anda saja. Misalnya Anda di Polda tadi, jangan pula strukturnya mulai dari Kapolda Anda masukkan terlalu jauh. Pada bidang Anda saja. Misalnya apa? Unit apa gitu ya? Reserse misalnya. Nah, mulai dari atasan Anda saja langsung sampai struktur-struktur pelaksananya, kalau mau menggambarkan strukturnya jangan dari Kapolda terlalu jauh, ya, sehingga nanti yang menandatangani hasil laporan Anda di sana itu cukup atasan Anda saja, nggak perlu Kapolda. Itu kaitannya dengan masalah pengesahan nanti, ya. Nama institusinya harus jelas, nggak boleh disingkat ya, nama institusi harus panjang. Jangan disingkat Polda, jangan. Harus ditulis Kepolisian Daerah Jambi misalnya. Ya. Jenis dan status institusi. Apakah milik negara ataukah milik swasta? Karena tadi kata Pak Dekan ada juga mahasiswa yang ikut KKL ini bekerjanya di swasta. Statusnya harus jelas, struktur personalianya, bidang-bidang kerja institusinya, cukup Anda gambarkan saja secara umum. Yang paling penting adalah bidang kerja institusi tempat posisi Anda KKL itu. Kemudian bisa juga ditambah dengan hal-hal lain yang memang mungkin Anda anggap perlu disampaikan di bab 2, ya, yang terkait dengan tempat pelaksanaan KKL. Saya langsung ke bab 3. Nah, bab 3 ini bab yang paling juga menentukan, yaitu bab pembahasan. Ya, berisi tentang pembahasan terhadap identifikasi masalah yang sudah Anda buat di bab 1. Yang sudah Anda buat di bab 1 ada identifikasi masalah tadi, yang sudah Anda gambarkan di latar belakang, kemudian Anda konkretkan di rumusan masalah, bagaimana nanti dengan cara apa Anda menggunakan teori untuk menganalisisnya, metodenya apa, itu sudah tergambar di bab 1. Nah, perlu Anda bahas di bab 3. Ya. Jadi setelah Anda identifikasi, Anda munculkan nanti model-model pembahasannya. Analisisnya tidak mesti harus SWOT, tidak harus SWOT, karena banyak juga yang selama ini tidak paham SWOT. Jadi ini hanya saran saja. Kalau bisa pakai SWOT, kalau enggak usah, cukup teori-teori yang berkaitan dengan tema yang Anda tulis sebagai laporan. Misalnya penegakan hukum tadi, cukup Anda gunakan teori penegakan hukum. Anda gunakan teori kendala, Anda gunakan teori upaya, atau teori antisipasi yang terkait dengan masalah penegakan hukum itu. Ya, ini contoh. Jadi nggak perlu harus pakai SWOT. Ada kelebihan, ada keunggulan, ada kekurangan dan sebagainya. Nanti saya khawatir banyak yang nggak nyambung. Ya, tapi kalau bisa SWOT, ya alhamdulillah. Nah, setelah Anda lakukan pengujian dengan teori, Anda bahas masing-masing masalah yang sudah ditentukan di bab 1 tadi. Kalau 3 ya 3 pembahasannya di bab 3 itu. Kalau 2 permasalahannya 2 juga. Di bab 3 itu pembahasannya sedetail mungkin. Buat analisis sedetail mungkin. Jadi munculkan problemnya, tumburkan dengan teorinya. Teori itu bisa Anda peroleh dari buku, dari internet, dari perundang-undangan, dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa juga Anda tumburkan dengan asas-asas hukum. Nah, sehingga akan muncul nanti suatu titik terang setelah Anda benturkan ini masalah sebenarnya apa.
harusnya bagaimana? Nah, Anda tuangkan dalam masing-masing sub bahasan tadi. Pada bagian akhir sub bahasan tadi. Jadi misalnya ketika sudah ada tumburkan dengan teori penegakan hukum, ketika Anda bicara di poin pertama pembahasan tentang penegakan hukum, pada bagian akhir poin A itu Anda buat kesimpulan untuk poin A. Baru bisa Anda masuk poin B. Misalnya dengan contoh yang tadi penegakan hukum, yang keduanya adalah kendala. Anda ceritakan kendalanya apa. Sangat baik kalau memang Anda bisa menyusun kendalanya per pointer. Kendala yang adanya ini. Bahas per kendala itu. Bahas per kendala itu, tumburkan dengan teori kendala ataupun dengan azas atau apa, benturkan sehingga akan muncul konklusinya apa. Kemudian baru bisa Anda buat kesimpulan poin B tentang kendala itu. Ya. Baru nanti masuk ke poin, misalnya ada permasalahan nomor 3, upaya. Munculkan upaya-upaya apa yang terkait dengan kendala tadi. Upaya-upaya apa yang terkait dengan kendala tadi munculkan. Upayakan sama. Kalau kendalanya ada 3, ya upayanya minimal ada 3. Minimal ada 3 upaya. Supaya sinkron. Setelah Anda bahas dengan teori atau dengan aturan hukum yang terkait dengan upaya tadi, Anda simpulkan juga. Baru bisa Anda masuk ke bab 4, yaitu penutup. Penutup itu kesimpulan dan saran isinya. Poin A-nya kesimpulan, kesimpulannya harus sesuai. Kalau masalahnya 3, pembahasannya 3, kesimpulannya juga 3. Jangan kurang, jangan lebih. Kesimpulan, sesuaikan. Untuk memudahkannya, tinggal Anda copy paste dari kesimpulan yang sudah Anda munculkan di bab 3 tadi masing-masing. Tinggal copy paste aja. Ya, kasih kata pengantarnya sedikit, berdasarkan hasil kerja lapangan bla 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 terhadap objek yang diteliti, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1 apa, 2 apa, 3 apa, sesuai dengan permasalahan dan pembahasannya tadi. Baru setelah itu Anda berikan saran pada poin B bab 4 ini. Berikan saran apa? Boleh lebih sarannya, ya, boleh lebih. Jadi arahkan saran itu ketika berkaitan dengan masalah kendala, berkaitan dengan penegakan hukumnya, berkaitan dengan upayanya atau dan lain sebagainya sesuai dengan tema Anda masing-masing. Ya. Nah, upayakan saran-saran itu yang bersifat membangun dari institusi tempat Anda bekerja. Upayakan yang bersifat memberikan solusi, ya, masukan sehingga posisi Anda di sana betul-betul bermanfaat. Sehingga posisi Anda di sana bermanfaat untuk diri Anda sendiri, bermanfaat untuk institusi, dan sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. Inilah arah tujuan kita menempatkan mahasiswa dalam rangka untuk melakukan revitalisasi keilmuan hukum yang Anda peroleh di Fakultas Hukum Unbari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini secara umum format pengetikannya bisa lihat di dalam buku pedoman, ya, formatnya. Misalnya contoh, fontnya 12 dengan huruf Times Roman di kertas HPS A4. Kalau ukuran 70 gram ini mungkin terlalu mahal, ya cukup yang 60 gram saja nggak apa-apa. Ya, jarak spasinya 2 dengan ukuran margin 4, 3, 4, 3. 4 di atas, 4 cm dari atas, ya.
4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, 3 cm dari bawah. Jadi 4343. Nah, tiap alinea itu ya dimulailah dengan 7 ketukan. Ya, sesuaikan sajalah. Ya. Nah, daftar pustaka juga ini tadi Anda bisa lihat contohnya. Cukup Anda ketik saja nama orang, kemudian ya jangan dibalik namanya ya. Lurus saja, misalnya Said Sahabudin, nggak usah dibalik Sahabudin, koma Said, nggak usah. Kemas Abdul Somad dibalik, Somad Kemas Abdul, nah itu zaman lama itu ya. Langsung saja ditulis biasa saja. Kemudian judul bukunya apa, koma lagi, penerbitnya mana, kemudian kota penerbit, tahun terbitan, sudah. Itu daftar pustaka. Usahakan daftar pustakanya ada yang Anda gunakan di dalam bab 1, bab 2, bab 3. Di dalam bab-bab pembahasan tadi. Ya, jangan sampai nggak ada. Nomor halamannya gunakan halaman angka Latin 1, 2, 3 itu. Ya, untuk kata pengantar gunakan huruf kecil saja. Koper tidak menggunakan halaman. Enggak. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang, terlalu banyak waktu yang saya gunakan. Mohon maaf sebelumnya jika nanti ada kekurangan, jika ada masalah terkait dengan laporan ini, Anda bisa langsung tanya dengan panitia. Anda bisa minta contoh-contoh. Nanti saya lihatkan contoh yang bagus dengan Bu Anti ya, Bu Nur Fauzia. Saya akan lihat nanti mana contoh yang bagus untuk Anda lihat sistematikanya dan gaya teknik penulisnya. Bukan berarti Anda melihat contoh copy paste tulisannya, jangan ya. Nanti jadi masuk plagiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurang. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mahasiswa yang ikut KKL masih jelas pendengarannya? Jelas, Pak. Ya, Masih, Pak. Jelas, Pak. siap ya. Jelas, Masih, jelas, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. ya masih eksis ya, masih jelas. Masih. Ya, masih ada 2 materi Masih, Pak, lagi. masih. Oke, masih ada 2 materi lagi yang harus kita dengar. Kalau di pinggirnya ada kopi, ngopi dulu. Oke. Terima kasih Pak Sabudin yang telah memaparkan sistematika dan teknik penulisan laporan. Tentu saja yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa saja menghubungi pihak panitia, terutama Ibu Nur Fauzia. Ada contoh dan lain sebagainya. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Penyampaian materi tentang identifikasi. Identifikasi masalah yang disampaikan oleh Ibu Nazifah SIP MH. Pada Ibu Nazifah, kami silakan tempat dan waktunya. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Kemas As-Somad SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, kemudian Bapak Wakil Dekan 1 Pak Said Sahabudin SHMH, kemudian Bapak PD3 Bapak Kemas As-Somad selaku moderator juga, kemudian pada Ibu Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Lapangan Ibu Hermayanti SHMH dan Ibu Sekretaris Ibu Nur Fauzia SHMH beserta panitia
kuliah kerja lapangan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pagi ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi tentang pemilihan topik dan identifikasi masalah. Jadi permasalahan dalam laporan KKL ini sangat penting, karena kalau tidak ada masalah kalian tidak bisa bikin laporan penelitian. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Said Sahabudin tadi, harus ada konsistensi antara permasalahan dengan pembahasan dan ada konsistensi juga dengan kesimpulannya nanti. Jadi tahapan yang paling penting dalam penulisan laporan penelitian, laporan KKL ini ataupun laporan penulisan skripsi, kalau kalian mau ngangkat dari hasil laporan ini untuk jadi skripsi, adalah tahap menemukan permasalahan. Topik penulisan laporan kita ini kita sesuaikan dengan tema KKL kita hari ini, tahun ajaran ini untuk semester ganjil, yaitu mewujudkan revitalisasi keilmuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi temanya tidak jauh dari situ, seperti disampaikan Pak Sabudin tadi, tidak susah. Karena hukum ini dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita mulai dari lahir sampai meninggal itu diatur oleh hukum. Kita mau kemana-mana dari rumah sampai ke tempat tujuan itu juga diatur oleh hukum. Sadar atau tidak kita diatur oleh hukum. Ketika ada lampu merah kita harus berhenti. Kan berarti kan kita diatur. Dan jadi tujuannya hukum ini untuk menciptakan ketertiban dan pada akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Jadi kesadaran ini sangat penting untuk kita wujudkan. Karena kalau sudah sadar, berarti akan ada rasa tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang ada. Jadi topiknya tidak jauh dari yang ditetapkan oleh panitia kuliah kerja lapangan tahun 2021, tahun ajaran 2022. Minggu pertama kalian melakukan kuliah kerja lapangan ini adalah kalian melakukan observasi. Observasi di tempat kalian KKL tadi untuk melihat atau untuk mencari permasalahan yang ada. Jadi yang pertama itu bukan cari judul. Untuk laporan penelitian kita tidak cari judul. Judul itu bisa mengikuti permasalahan yang ada. Jadi yang paling penting itu adalah tetapkan dulu permasalahannya apa. Dari permasalahan tadi kita akan mulai berpikir. Dari berpikir bertanya. Dari bertanya baru kita melakukan analisis. Nanti akan melahirkan kesimpulan. Nah, untuk memahami permasalahan tadi, tentu permasalahannya tidak jauh dari permasalahan hukum. Ada realitas hukum di sana. Pertama, kita masuk ke konteks sosialnya, ke konteks hukumnya, untuk menjadi koridor tempat kita melakukan penelitian tadi. Siapa aktornya? Tempatnya di mana? Kemudian aktornya siapa? Aktivitasnya seperti apa? Tahap deskripsinya seperti apa? Dari situ baru kita melakukan reduksi data. Mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Kemudian baru kita melakukan seleksi untuk mengurai fokus permasalahan tadi. Nah, untuk melakukan identifikasi permasalahan tadi, kita harus tahu gejala hukumnya. Gejala hukumnya tadi seperti sudah saya sebutkan, ada 4 tahap. Pertama, periode memilih objek. Kalian kan tadi ada institusi atau tempat kalian melakukan kuliah kerja lapangan yang nanti akan kalian gambarkan dalam bab 2. Kalian masuk ke domain objeknya tadi, kemudian mulai berpikir mana yang sesuai dengan aturan, mana yang belum. Kalau misalnya sudah sesuai semua, kalian bisa melakukan komparasi, membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, sesuai tidak. Kemudian mulai bertanya, ketika kalian dari hasil berpikir tadi, hasil merenung tadi selama 1 minggu di awal kuliah kerja lapangan tadi, kalian mulai bertanya, kok ini tidak sesuai? Kok ini ada kesenjangan? Karena permasalahan itu secara sederhana adalah kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kesenjangan antara aturan yang ada dengan fakta di lapangan. Prakteknya yang tidak sesuai. Itu permasalahan secara umum yang paling gampang kita ketahui.
Kemudian dari bertanya tadi kalian melakukan analisis. Nah, untuk melakukan analisis harus ada konsep. Harus ada kerangka berpikir untuk memperkuat identifikasi permasalahan tadi. Jadi untuk memperkuat nanti ketika nanti kalian melakukan pembahasan juga si analisisnya tadi akan baik, akan bagus. Kenapa? Karena didukung oleh teori, didukung oleh aturan-aturan yang ada. Kemudian baru kalian nanti buat kesimpulan. Dan itu semua harus ada benang merah. Nah, ketika kalian tadi misalnya, ini masalahnya apa ya? Karena permasalahan ini kan kalau di cara berpikir saja gampang, tapi ketika untuk nulis itu susah. Nah, pertama, permasalahan ini ada bermacam-macam. Pertama ini novelty. Novelty ini adalah kebaruan. Jadi perspektif baru dan original dalam rumusan masalah dan kemungkinan pemecahannya. Jadi di sini ada unsur kebaruan yang belum terpikirkan sebelumnya atau berpijak dari pemikiran orang lainnya tapi posisi kalian dari sudut pandang yang berbeda. Itu novelty. Kemudian permasalahan ini juga bisa kalian lihat dari relevansinya. Kesesuaian masalah tersebut untuk dipecahkan masa sekarang. Jadi permasalahan yang kalian angkat nanti adalah permasalahan yang up to date. Jangan permasalahan yang zaman dulu yang sudah selesai kalian angkat lagi. Jadi itu namanya cari-cari masalah. Kita cari permasalahan bukan cari-cari masalah. Jadi relevansinya sesuai dengan keadaan yang sekarang dan akan ada sumbangan bagi kalian karena PKL ini kan ada hubungannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Ada sumbangsi kalian dari hasil laporan kalian tadi untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya di institusi tempat kalian melakukan KKL tadi. Ada penyelesaian permasalahan, ada pembangunan wawasan, ada pengembangan kelembagaan nantinya. Itu output akhirnya nanti. Kemudian permasalahan ini ada, kalau ingin cari permasalahan yang kalian bisa pecahkan harus ada yang namanya interesting. Ada minat kalian kepada hal tersebut. Jadi kalau misalnya permasalahan tadi menarik minat peneliti, sehingga peneliti tadi akan ada rasa kesanggupan, karena ada rasa ingin tahu. Karena ada rasa ingin tahu tadi, dia akan meluangkan waktunya untuk mengerjakan penelitian tadi secara intens. Biasanya juga kalau waktunya cukup lama, tidak jadi permasalahan. Kenapa? Karena menarik. Karena ada rasa ingin tahu. Orang biasanya kalau punya rasa ingin tahu, kalau belum dapat itu belum puas. Nah gitu juga dengan interesting tadi. Jadi permasalahan tadi bisa juga ditarik dari latar belakang ketertarikan tadi, minat peneliti tadi terhadap permasalahan tadi untuk dicari penyelesaiannya, untuk dicari pembenarannya. Kemudian permasalahan yang keempat itu adalah permasalahan yang visible. Visible ini dalam dari sisi subjek yang dikaji, kemudian ketersediaan dana, waktu, alat, serta keahlian yang dimiliki oleh peneliti. Jadi harus mungkin dilaksanakan. Jangan cari permasalahan yang tidak bisa kalian pecahkan, yang tidak ada jalan keluarnya. Jalan buntu. Nah kalau jalan buntu ini biasanya akan membuat si peneliti tadi tidak menyelesaikan penelitiannya. Akan ada rasa putus asa di situ. Jadi dalam melakukan penelitian yang baik, harus dipikirkan kemampuan kita, waktu kita, keahlian kita, kemudian dananya, alatnya, teorinya, untuk penyelesaian akhirnya. Karena penting, karena kalau cuma tahu masalahnya tapi tidak ada jalan keluarnya, juga tidak bisa kalian buat laporan nanti. Kemudian yang paling penting ada yang namanya kode etik, etikal. Jadi ketika mengangkat permasalahan penelitian, tidak bertentangan dengan etika atau kode etik yang sudah ada. Ketika kalian misalnya menyampaikan ada sesuatu permasalahan yang akan membuka aib atau menjatuhkan salah satu pihak, itu tidak sesuai dengan kode etik. Boleh disampaikan permasalahan, tapi yang sifatnya nanti sarannya atau kesimpulannya yang ada sifatnya pembangunan kelembagaan, pembangunan institusi, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjatuhkan salah satu institusi. Jadi kita tidak ada unsur dendam di sini, misalnya ada disakiti atau ada apa, nanti permasalahannya mengangkat dari rasa
sakit hati tadi. Karena itu nanti akan menghasilkan pembahasan yang tidak baik. Jadi di sini ada kode etiknya, tidak menjatuhkan salah satu pihak, tidak memburukan institusi, kemudian tidak memburukkan salah satu hal yang bersifat sara dan lain sebagainya. Jadi kita angkatnya untuk kesadaran hukum dalam artian umum. Kemudian rumusan permasalahan itu secara umum ada 3. Ada rumusan masalah yang bersifat asosiatif, yang menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan lebih dari 2 variabel atau lebih dari 1 variabel, yang melihat ada kesenjangan antara teori dengan fakta di lapangan, kesenjangan antara aturan dengan fakta yang ada di lapangan. Karena kalau S1 kan kita masih bersifat praktik. Jadi hanya melihat dari sisi aturan, praktiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, permasalahan komparatif. Ini rumusan masalah yang komparatif ini yang membandingkan, mengkomparasikan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Kalian gambarkan. Gambarkan ini bisa berangkat dari permasalahan yang kalian lihat ketika kalian observasi di lapangan minggu pertama kalian KKL. Kemudian kalian deskripsikan, gambarkan untuk melihat ada permasalahan atau tidak dari tempat kalian KKL tadi. Kalau misalnya semua berjalan sesuai dengan aturan, berarti nanti permasalahannya adalah untuk meningkatkan pembangunan institusi atau peningkatan pembangunan kelembagaannya nanti seperti apa. Kalau misalnya tempat KKL kalian ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan hukum, maksudnya tidak ada hubungan kantor hukum, jangan takut, semuanya pasti ada masalah hukum di sana. Karena tadi seperti dalam teori ilmu hukum kan ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Pasti ada permasalahan hukum. Kesadaran hukumnya sendiri yang kalian lihat. Kemudian ketika kalian sudah dapat permasalahan, mulailah buat dari permasalahan tadi kalian rangkai dalam satu kalimat yang dimulai dengan kata tanya. Entah itu apa, entah itu bagaimana, entah itu mengapa, karena ini proses berpikir tadi, mulai menanyakan, mulai bertanya, ada apa, mengapa, apa kendalanya, apa upayanya, mulai berpikir. Nah, kalian berpikir tadi, dalam pikiran kalian tadi, kalian sudah mulai buat hipotesis, kira-kira hasilnya seperti apa. Ini yang tadi saya sebutkan visible tadi, supaya nanti ketika buat laporan, sudah tahu arah nanti membahas penelitian tadi, membahas laporan tadi, membahas analisisnya tadi akan seperti apa. Kemudian dari rumusan masalah kalian yang sudah kalian buat tadi, akan bisa kalian buat judulnya. Tinggal tambah, tinggal kalian buang kata tanyanya. Misalnya tadi Pak Sabudi tadi menceritakan tentang penegakan hukum. Kalian cerita bagaimana penegakan hukum, buang kata bagaimana. Sudah jadi judul. Apa faktor penyebab misalnya? Apa faktor penyebab? Apanya dibuang sih? Jadi rumusan jadi judul penelitian. Nah, ketika kalian sudah dapatkan rumusan masalah tadi, baru kalian buat latar belakang. Kenapa kalian mau mengangkat permasalahan tadi dalam laporan KKL kalian? Nah, dalam pembuatan latar belakang tadi tentu harus sistematis dari hal yang bersifat umum sampai hal yang bersifat khusus. Dari hal yang bersifat filosofis, kata Pak Sahabudin tadi, sampai ke praktek di tingkat bawahnya, di tempat kalian melakukan KKL tadi. Apa kesenjangannya? Dan ini tidak ada teori. Karena di sini murni menceritakan kenapa kalian tertarik mengangkat permasalahan ini dalam laporan penelitian kalian nantinya. Nah, kemudian untuk mendukung pembahasan nanti dalam proses analisisnya tadi, tentu harus ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir tadilah yang kalian tuangkan dalam bentuk konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk memperkuat analisis saudara dalam penulisan laporan nantinya. Jadi, rumusan masalah tadi, identifikasi permasalahan tadi tidak sulit. Kalian lihat di lapangan, observasi 1 minggu, kemudian dari hasil observasi tadi,
dapat masalahnya, tinggal tambah kata tanyanya. Tapi permasalahannya permasalahan yang sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Jangan yang saya sebutkan tadi, jangan cari-cari permasalahan. Ketika si institusinya sudah baik, kalian jelek-jelekkan supaya laporannya gampang buatnya. Jangan. Tapi di sini realitas di lapangan, kalau sudah baik katakan baik, kalau yang masih harus ditingkatkan ya sampaikan. Karena kita ada tujuan dari KKL ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum kita. Kalau kalian tahu salah, kalian ungkapkan, jangan jadi bagian dari permasalahan tersebut. Karena ketika kalian kuliah kerja lapangan, kalian bukan sebagai orang yang bekerja di institusi. Karena kita KKL ini biasanya kan tempat atau lokasi dari KKL-nya jadi adalah lokasi tempat kalian bekerja. Jadi di situ kalian bukan sebagai orang yang bekerja di institusi tadi, tapi di sini sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap institusi tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum kita. Kalau kemudian tujuan yang lainnya adalah output akhirnya adalah untuk meningkatkan pembangunan hukum di institusi tersebut. Supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi dalam perumusan masalah tadi, topik keahliannya tadi, kalau kalian sebaiknya, kalau kalian tadi berbicara laporan penelitiannya tadi, identifikasi masalahnya tidak jauh dari bidang keahlian kalian. Supaya nanti ketika kalian melakukan pembahasan, melakukan analisis juga mudah, karena sudah sesuai dengan yang kalian kuasai, keahlian kalian. Tapi kalian bukan bagian dari itu, tapi di sini sebagai mahasiswanya. Kemudian sumber informasinya harus didukung oleh fakta di lapangan, kemudian ada daftar pustakanya, kemudian fenomenanya seperti apa yang akan memperkuat hasil pembahasan kalian nantinya. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang identifikasi permasalahan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di chat di kolom komentar. Kolom komentar ya, di chat ya. Atau bisa nanti kalau misalnya segan untuk ditanya di sini, karena kalian sudah dibagi per supervisor, sebelum kalian mengajukan judul, nanti bisa kalian hubungi supervisornya untuk menentukan judulnya kira-kira apa. Kira-kira yang hasil dari observasi kalian, baru nanti diajukan kepada ketua kuliah kerja lapangan untuk ditetapkan dalam SK-nya nanti. Ya, saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka cakrawala berpikir kalian untuk menentukan permasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nazifa. Mahasiswa yang ada dalam diklat ini sudah 3 materi yang disampaikan. Tentu tidak kalah pentingnya lagi ada 1 materi lagi yang perlu kita semua perhatikan, lebih detail, lebih mendengar seperti apa, ya tergantung kita sendiri memahami. Saran dari kami, panitia, ini kan tidak terlalu banyak penjelasan yang kamu terima secara jelas. Saran harus berkonsultasi dengan DPL atau supervisor yang nanti bisa menyampaikan persoalan apa yang kira-kira kamu menjadi kendala dan hambatan. Langsung saja penyampaian materi tentang sistem dan administrasi KKL. Tentunya ini berkaitan dengan di lapangan. Untuk lebih lengkapnya, kepada pemerhati kita, Ibu Hermayanti, SHMH, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelum saya menyampaikan materi tentang sistem dan administrasi KKL, saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya terlebih dahulu kepada tadi Bapak Dekan yang sudah menyampaikan penjelasan tentang detail pelaksanaan KKL. Kemudian Bapak Dr. Sahabudin yang juga telah memaparkan tentang tadi bagaimana nanti saudara di lapangan berkaitan dengan sistematika dan teknik penulisan laporan. Dan yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh Ibu Nazifah barusan tentang bagaimana saudara untuk mengidentifikasi masalah. Nah, apa yang akan saya sampaikan juga tidak akan jauh berbeda dari yang sudah disampaikan, barangkali nanti lebih bersifat teknis ya, lebih mengarahnya kepada luaran atau apa yang saudara hasilkan melalui kegiatan KKL ini. Jadi tadi bahannya sudah saya ini bisa Pak Mas Dewo, biar bisa diperhatikan karena berkaitan dengan tanggal-tanggalnya. Langsung aja Mas ke slide yang kedua itu Mas. Nah ini. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan KKL ini yang perlu saudara sekali pahami itu garis besarnya ada 4 sebenarnya. Ini garis besar nanti bisa dijabarkan lagi satu persatu. Nah yang pertama saat ini tadi Bapak Dekan menyatakan bahwa kegiatan KKL ini sebenarnya sudah dimulai melalui kegiatan pembekalan ini. Maka di sini saya mengingatkan kepada saudara semua, jika ada yang belum mengisi link absennya, agar mengisi link absen. Karena pembekalan ini merupakan bagian dari pelaksanaan KKL yang di situ ada hak saudara. Hak itu dibuktikan nantinya melalui absensi. Makanya setiap sesi ini kami mengedarkan link absen. Jadi ada 5 sesi ini di sini saudara mengisi absen. Tolong bagi yang belum agar melengkapi ya, supaya nanti nilai pembekalannya bisa mencapai 100% bagi yang memang betul-betul hadir pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian karena pembekalan ini sekarang sudah berjalan, nanti langkah berikutnya yang dari pelaksanaan KKL itu adalah pelaksanaan KKL pada institusi yang dipilih yang nantinya akan saudara laksanakan mulai hari Senin. Hari Senin depan tanggal 27 September hingga 27 November yang akan datang. Nah, apa yang akan saudara lakukan selama pelaksanaan kegiatan KKL? Nah, coba di situ Mas Dewo. Yang berikutnya Mas. Nah, itu. Ini perhatikan sekali apa yang saudara lakukan karena ini berkaitan dengan administrasi. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu karena memang saya ini sering sekali mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Mungkin nanti saudara agak bingung, karena ketika kuliah hukum administrasi negara kan saya selalu menekankan bahwa arti administrasi dalam konteks HAN itu sama dengan pemerintahan. Nah, tapi kalau dalam konteks ini, administrasi itu maknanya ke proses kerja. Karena makna administrasi itu sangat luas tergantung di mana kita menggunakannya. Ya, jadi berbeda ya dengan mata kuliah HAN biasanya. Nah, di sini lebih ke proses kerja yang saudara laksanakan selama melaksanakan KKL. Jadi mulai hari Senin depan, nanti saudara itu sudah harus melapor kepada pimpinan institusi di mana saudara KKL. Nah, ini surat pengantar dekannya bisa diminta dengan bagian akademik ya, di bagian akademik Pak Muslimin. Pak Musliman ya. Maaf salah Pak Musliman ya. Karena ini saking takutnya saya sama namanya dengan Pak Musli, jadi saya tambah ujungnya karena sering mahasiswa minta surat pengantarnya langsung ke Pak Dekan, Pak Musli. Nah, padahal mintanya dengan Pak Muslim. Ya, jadi ditambah namanya Pak Musliman namanya. Nah, kemudian setelah itu langkah awal saudara untuk melakukan KKL ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nazifah, yaitu melakukan identifikasi masalah. Jadi mulailah minggu pertama itu saudara melakukan identifikasi. Ingat ya, di sini kita bermain dengan waktu. Kesannya 2 bulan itu lama, tapi sebenarnya sebentar. Tahu-tahu nanti sudah minggu pertama, sudah minggu kedua. Sementara di sini ada rentang-rentang waktu kegiatan yang telah kami susun jadwalnya. Maka saudara diharapkan untuk langsung serius dalam pelaksanaan KKL ini. Nah, jadi dalam mengidentifikasi masalah ini enaknya kita orang hukum. Kita orang hukum dimanapun kita berada selalu ada masalah. Nah, karena masyarakat itu diatur oleh hukum. Selalu ada masalah hukum ya. Nah, masalah hukum. Selama ini masalah-masalah hukum itu sudah ada sebenarnya di depan mata saudara. Cuman barangkali belum begitu menjadi pusat perhatian. Karena mungkin keseharian sudah
berhadapan dengan persoalan tersebut. Misalnya, saudara sebagai polisi lalu lintas itu melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran oleh pengguna kendaraan di dalam berlalu lintas di jalan. Misalnya banyak sekali pengemudi yang masih menggunakan HP, misalnya itu kan merupakan suatu masalah hukum. Nah, itu yang di kepolisian. Belum lagi nanti saudara yang di pengadilan, di lapas, di rumah sakit. Nah, itu semua ada permasalahan-permasalahan hukumnya, tinggal saudara di sini mulai mengidentifikasi apa saja masalah-masalah hukum yang ada di institusi tempat saudara KKL. Nah, ingat ya, sering sekali ini mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya, dia nanti mengajukan judul kepada saya, Bu, ini judul skripsi saya mau ini, tapi kamu KKL di mana? Ya, KKL-nya lain, skripsinya lain. Beda ya, tidak mesti sama, kecuali kalau skripsi saudara itu berkaitan dengan di lapangan di mana saudara KKL mungkin boleh sama. Tapi kalau saudara misalnya polisi, KKL-nya skripsinya bukan masalah yang berkaitan dengan bidang kepolisian, ya tentu tidak bisa. Ini dalam KKN ini saudara harus mengidentifikasi masalah di mana saudara KKL sesuai dengan tempat di mana yang telah saudara tentukan. Jadi tinggal nanti melihat menyesuaikannya dengan tempat masing-masing. Nah, dari saudara mengidentifikasi itu nanti akan ditemukan berbagai persoalan-persoalan, ternyata banyak sekali persoalan. Nah, barulah kemudian saudara mengajukan judul laporan yang itu yang ditujukan kepada saya sebagai ketua pelaksana. Nah, di sini memang pengajuan judul itu dibuat satu pintu melalui ketua pelaksana, tujuannya supaya judul itu tidak tumpang tindih satu sama lain. Selama ini kan barangkali ada tumpang tindih, sedang ajukan, tahu diajukan lagi. Nah, itu akhirnya tidak ada tertib administrasi dalam pengajuan judul. Nah, di sini makanya nanti dibuat satu pintu dan ada rentang waktunya. Rentang waktu pengajuan judul itu dimulai dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober. Ya, tolong diperhatikan rentang waktu tanggalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 16. Kemudian bisa lanjut Mas, yang ke bawah Mas. Bawah pengajuan judul. Nah, bawah Mas, bawah. Itu. Di situ ada pengajuan judul itu mulai tanggal 2 sampai 16 Oktober, tolong perhatikan tanggalnya. Di sini judul itu tidak boleh sama satu sama lain dan juga tidak boleh mengajukan judul yang sudah diajukan pada tahun sebelumnya. Nah, karena kadang-kadang mahasiswa mencari gampangnya jadi langsung copy paste judul yang sudah diajukan sebelumnya. Karena saudara KKL-nya tahun ini, semester ini. Jadi angkatlah hal-hal yang memang real selama saudara KKL. Nah, misalnya kepolisian saat ini sedang menyidik kasus tentang narkoba. Ya angkat yang sekarang, jangan penyidikan kasus narkoba tahun lalu yang sudah ada laporannya. Nah, jadi rentang waktu KKL saudara adalah mulai dari tanggal 27 September sampai dengan 27 November, maka angkat hal-hal yang real dalam pelaksanaan saudara KKL yang saudara amati. Karena nanti kan di sini saudara diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, sehingga nanti bisa ditemukan pemecahan masalahnya. Nah, jadi judul itu nanti saudara ajukan 3 judul, minimal 3 judul. Nah, di situ nanti saya akan melakukan koreksi atau akan mencoba untuk memeriksa supaya tadi seperti dikatakan tidak ada kesamaan satu sama lain. Maka di sini walaupun rentang waktunya dibuat dari tanggal 2 sampai 16 Oktober, saudara jangan tunda-tunda. Sebab bisa jadi judulnya sama dengan kawan yang lain sehingga nanti judul saudara ditolak gitu. Nah, jadi silakan ajukan. Jadi supaya lebih aman gitu. Karena kalau sama ya pasti ditolak. Nah, kemudian nanti setelah judul itu di ACC, itu akan dibuatkan SKDK-nya. Nah, tadi juga sudah disampaikan Ibu Nazifah, saudara kan sudah mengetahui siapa supervisor masing-masing. Nah, kalau dulu, karena kuliah dulu secara langsung, pembekalan langsung, bisa langsung menemui supervisor. Nah, sekarang saudara juga bisa untuk menemui langsung supervisor atau melalui ya media sosial. Artinya adalah konsultasi saudara, ada komunikasi saudara dengan supervisor.
Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung minta tanda tangan untuk pengesahan laporan. Nah, kalau itu kami sudah ada kesepakatan bahwa mahasiswa harus melakukan bimbingan dengan supervisor itu minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali. Pertama melaporkan judulnya, kemudian dalam proses bimbingan, dan tentu terakhir laporan itu harus ditandatangani oleh supervisornya masing-masing. Lanjut, Mas. Nah, itu format pengajuan judul sudah ada. Tinggal nanti bisa saudara lihat. Kemudian berikutnya, Mas Dewo. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah saudara nanti melaporkan setelah menyusun laporan, tentu saudara melaksanakan kuliah kerja lapangan. Ya, dari judul itu, dari judul yang telah disetujui tersebut, saudara nanti lebih intens lagi di dalam menyorotin persoalan tersebut di lapangan. Karena ini berkaitan dengan penyusunan laporan, supaya laporan itu betul-betul menjadi real. Nah, jadi disinilah nanti saudara harus bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa KKL. Karena bisa jadi saudara itu adalah pimpinan unit di institusi KKL-nya atau pegawai, sehingga merasa sungkan untuk mengangkat satu persoalan. Nah, di sini sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan, saudara tidak perlu menjelek-jelekkan, tetapi kita mengangkat persoalan itu bukan berarti harus menjelekkan. Nah, memang saudara diminta untuk objektif. Objektif bukan berarti menjelekkan, tetapi juga di sini lebih proporsional di dalam mengangkat kasusnya. Nah, kadang-kadang misalnya di dalam mengangkat kasus tentang penyidikan, ada semacam ketakutan. Oh Bu, kami takut Bu mengangkat kasus ini. Sebenarnya kenapa takut? Sebenarnya itu kan hal yang bersifat umum gitu. Kecuali yang ditakutkan itu ada penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Nah, itu tidak. Itu kita di sini juga tidak menghindari ada hal seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini nanti batas waktu penyerahan laporan. Laporan itu mulai diserahkan pada tanggal 27 November. Ya. Laporan yang telah saudara susun, yang telah dikonsultasikan penulisannya dengan supervisor tadi, itu diserahkan pada tanggal 27 November, itu diserahkan rangkap 4 kepada Ibu Nur Fauzia. Nah, di dalam laporan itu nanti dilampirkan SK tentang penetapan judulnya. Nah, laporan ini nanti akan ditandatangani oleh supervisor dan juga ketua. Saya nanti akan melihat lagi kesesuaian judul saudara yang tertuang dalam SK dengan judul laporan saudara. Karena kadang-kadang bisa jadi dianggap mahasiswa buat saja laporan kan belum tentu dilihat gitu. Tapi nanti akan disesuaikan ya. Jangan sampai SK yang disetujui tentang judul berbeda dengan judul laporan. Nah, kemudian langsung juga saudara menyerahkan sekalian bukti penilaian dari atasan. Bukti penilaian atasan dimasukkan dalam map tersendiri, diserahkan kepada Ibu Nur Fauzia nanti bersamaan dengan penyerahan laporan. Ingat tanggalnya tanggal 27 November. Nah, setelah penyerahan laporan nanti tahap saudara yang terakhir yaitu melakukan seminar KKL. Seminar ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember. Maka dari itu, tolong diperhatikan betul rentang-rentang waktunya supaya nanti tidak keteteran. Ingat, waktu berjalan terus, apalagi zaman sekarang waktu itu berjalan sangat cepat. Jadi tolong jangan buang-buang waktu ya. Mulai hari Senin, minggu pertama, minggu kedua, saudara nanti sudah harus mengajukan judul. Nah, barangkali, ini untuk penilaian KKL, saudara pahamin bahwa pembekalan nilainya itu ada 20%. Pelaksanaan di lapangan yang dibuktikan dengan penilaian atasan 30%, dan kemudian laporan dan seminar KKL itu adalah 50%. Makanya wajib saudara nanti mengikuti seminar KKL. Kalau tidak ya berarti tentu tidak lulus karena bobotnya adalah 50%. Nah, kami berharap saudara semua, kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan KKL ini, sehingga saudara nanti diharapkan yang ingin menyelesaikan studinya pada semester ganjil sudah menyelesaikan semua kewajiban akademiknya, termasuk KKL ini yang dibuktikan dengan adanya sertifikat KKL yang akan diserahkan nanti setelah adanya seminar KKL yang dilaksanakan pada 11 Desember nanti.
Nah, jika ada hal-hal ya, barangkali yang ingin saudara tanyakan, itu kan sudah ada grup WA-nya, silakan bertanya di situ, jangan sungkan. Dan kalau atau melalui supervisornya masing-masing juga boleh. Tapi untuk hal-hal yang teknis bisa ditanyakan langsung dengan saya boleh, dengan Ibu Nur Fauzia boleh. Barangkali itu saja hal-hal yang terkait dengan sistem dan administrasi KKL yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hermayanti SHMH dalam memaparkan, menyampaikan materi tentang sistem dan administrasi KKL. Nah, ini kurang menurut Anda semua yang ikut peserta KKL hari ini perlu ada pertanyaan, perlu penyampaian melalui mimbar ini, melalui media ini yang bisa memberi penjelasan lebih detail apa persoalan nanti yang kira-kira yang mengagetkan, yang menyusahkan Anda semua. Diberi kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi tadi. Khususnya tentang identitas itu lebih pokok, lebih mendasar, karena itu awal dari ketika Anda mencari identitas di lapangan seperti apa. Tidak kalah pentingnya administratif tadi, yang judulnya tahun lalu sudah dimunculkan karena Anda ya judul ini saja gitu, itu tidak bisa ditawar-tawar. Untuk lebih lengkapnya silakan kita semua yang peserta KKL untuk menyampaikan dan bertanya. Silakan diberi waktu. Yang kami masukkan sini adalah yang ada di depan ini saja, karena dua pemerintah tadi sudah terlibat dalam memberi materi kuliah di pasca sarjana magister hukum. Artinya dia tidak aktif. Bapak Sabudin dan Pak Musli tidak aktif. Yang kami maksud saja bisa dipekel, diantisipasi oleh yang ada di depan dalam ruang ini. Silakan bertanya. Atau kami anggap sudah tahu nama Parta Kusuma. Ya, silakan Pak. Suaranya sedikit keras ya, biar jelas pertanyaannya. Mohon izin Pak, suaranya belum terdengar. Ya, terdengar suaranya jelas. Silakan. Ke siapa di antaranya yang ada di sini? Baik, Bapak Kemas Muhammad Somad sebagai narasumber. Seluruh pokok-pokok bahasan yang diuraikan oleh pemateri sudah dapat kami simak. Pokok-pokok bahasan yang diminta yaitu betul-betul materinya dari objek yang akan ditulis
Artinya kalau menyangkut perusahaan yang saat ini yang saya ajukan, mungkin permasalahan di perusahaan itu sendiri yang akan diangkat. Terkait dengan ini, mungkin saya berharap mungkin juga dukungan dari pembimbing dalam hal ini, sehingga kami dapat mengerjakan tugas KKL dengan baik. Nah, kalau sempurna milik Allah, jadi kita pengen yang baik untuk dapat memberikan masukan atau pencerahan pada masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sementara pertanyaan belum ada. Pertanyaan belum. Itu dukungan respon dari saudara kita Pak Parta ya? Iya. Kira begitu. Baik. Ada Betul, lagi? Pak. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke, Pak Parta, saya tambahkan sedikit ya, Pak. Jadi, dalam pelaporan kuliah kerja lapangan nanti, pengajuan judulnya memang ke ketua pelaksana. Cuma Baik, Bu. sebelum ke ketua pelaksana, boleh mahasiswa tadi menghubungi supervisornya masing-masing untuk berkonsultasi. Baik. Menentukan judulnya, Ibu. masalahnya apa, judulnya apa nanti. Baru nanti diajukan Baik. ke ketua pelaksana. Jadi di awal-awal ini kalau kata Ibu Ketua tadi kan lebih cepat Iya. lebih baik supaya judulnya Baik. nanti bisa langsung cepat diterima. Takutnya nanti sudah ada kawan yang sama gitu kan. Boleh Pak? Siap. Boleh langsung Siap. menghubungi dosen supervisornya masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kembali. Ahmad Sumarto. Mendengar? Ahmad Sumarto? Ya, Ahmad Sumarto mendengar? Ya, silakan. Mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Pak, ini sebelumnya yang saya hormati Bapak Mas Asomat selaku narasumber dan Ibu Hermayanti selaku Ketua KKL dan Ibu Isbah Wakil Dekan 2. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, Pak. Kami satu institusi itu, Pak, satu kantor itu kan yang kuliah 2 orang, Pak. Ya. Pak Kades sama saya, Pak. Nah, jadi laporannya Pak Kades tuh apakah saya yang neken atau seperti apa, Pak? Misalnya laporan saya pasti kan yang neken Pak Kades. Oke, diulang kembali yang jelas. Ya. Kami Oke. satu, iya Pak. Kami jawab. Kami Bisa satu mendengar? kantor. Iya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, ini unik ya. Satu sekdes, satu kades gitu ya. Ya Bu. Ya. Ya, jadi sekdes dan kades itu kan sama-sama perangkat sebenarnya ya. Kalau di fakultas misalnya Pak Dekan berangkat, yang tanda tangan Pak Wakil Dekan 1, atau Ibu Wakil Dekan 2, atau Bapak Wakil Dekan 3. Nah, sama analoginya seperti itu. Kalau untuk Pak Kades, ya tentu kan tidak ada lagi di sini. Siapa atasan di institusi? Kalau minta ke bupati kan susah. Kami juga tidak mau nanti susah, tapi lebih bagus kalau memang bisa ke camatnya, Pak Kadesnya. Setidaknya ke camat gitu kan, kalau tidak ke bupati. Ya, tapi nah, kalau untuk sekdes ya tentu ke Pak Kadesnya. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Kadesnya susah untuk ke atas, boleh tekenlah oleh Sumarwoto. Yang penting di sini ada kejujuran gitu.
Nah, tapi saya yakin tidak mungkin juga Pak Kades tidak ada jalur untuk ke camatnya. Mungkin supaya lebih berbobot. Nah, mintalah kepada Pak Camatnya barangkali. Ya, demikian. Sangat jelas. Sumarsono. Iya, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Iya, yang lain. Diberi kesempatan. Ike. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar suaranya jelas. Orangnya juga jelas. Jelas, Pak. Untuk mau bertanya ke Ibu Hermayanti. Silakan, silakan. Bu, ini untuk judul KKL bisa untuk judul skripsi juga nggak, Bu? Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Judul KKL boleh untuk judul skripsi. Malah sebenarnya KKL ini sebenarnya sebagai sarana sebenarnya untuk saudara lebih mudah dalam judul mengangkat untuk menulis skripsi. Nah, di mana kita KKL, kita angkat itu sebagai judul skripsi itu kalau misalnya saudara sesuai bidang jurusannya jurusan apa? Perdata, Bu. Perdata, KKL-nya di tempat kerja sendiri, Bu. Perusahaan ya? Ya. Di perusahaan. Oke, itu kan ada sambungannya, nyambung. Nah, yang tidak tepat itu misalnya dia polisi. Atau misalnya Pak Kades. Pak Kades dia KKL-nya di kantor desa, tetapi jurusannya hukum pidana. Tentu mungkin tidak sama ya. Nah, tapi kalau yang sama, yang relevan itu alangkah lebih baiknya yang diangkat itu adalah judul skripsi sehingga lebih bisa memperkaya nanti skripsinya melalui seminar KKL yang akan diseminarkan, yang tentu ada masukan-masukan dari para peserta dan juga supervisornya. Lebih bagus sebenarnya. Sudah jelas, Ike? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga. Yang lain? Juga ada Pak Sabudin, pemateri kita tadi. Silakan juga kalau ada hal-hal yang patut dipertanyakan. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Salsabila. Silakan Salsa. Ke siapa? Di sini ada 3 pemateri. Ke Ibu Hermayanti, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Raka Putri. Saya ingin bertanya, Bu. Saya kan mengambil jurusan hukum pidana. Saya KKL di Kejaksaan Negeri Sarawangun, tetapi saya ditempatkan di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu saya KKL-nya tetap di situ atau saya ngambil di bidang hukum pidananya, Bu? KKL di Kejaksaan. Iya, siap. Di bidang hukum? Saya ditempatkan di bidang datun, Bu. Bidang datun ya, tapi jurusan pidana. Ya, kalau di bidang pidana tentu saudara menganti untuk judul skripsinya tentu sesuai dengan bidang pidana. Nah, kalau saudara KKL-nya di bidang sekarang di bidang datun, ya tentu yang diangkat untuk judul laporan KKL hal-hal yang berkaitan dengan di mana saudara bidang saudara KKL. Nah, jadi sesuai dengan judulnya kuliah kerja lapangan, tentu mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang saudara hadapi di tempat saudara KKL. Nah, untuk judul skripsi ya barangkali nanti tentu disesuaikan saja. Kalau bisa kan hukum pidana kan tidak mesti mengangkat tentang pembunuhan, pencurian, itu berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kejaksaan di dalam penuntutan sebuah kasus itu kan tidak masalah gitu. Ya. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambah dari Bapak. Siap, terima kasih, Bu. Oke. Sudah dengar, Salsa? Siap, sudah, Pak.
Jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain? Dari Depri ya. Silakan Depri, dengar. Suaranya, suara jelas. Dengar. Sudah dihidupkan di suara di laptopnya atau HP. Coba. Yang lain sementara. Yang lain silakan. Waktu masih tersedia. Diberi kesempatan. Ada lagi? Apakah kita sepakat kita akhiri? Cukup jelas, Pak. Ya. Cukup jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Jelas, Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Siap, jelas, Iya, Pak. silakan. Jelas, Pak. Silakan. Jelas, ya. Pak. Jelas. Oke, silakan. Jelas, Pak. Kan diakhiri, Pak. Cukup mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan bertanya. Tidak ada lagi yang bertanya? Cukup, Pak. Pak. Kalau tidak, kita akhiri ya. Cukup, Ya, Pak. Pak. Cukup. Ya, Pak. Setuju ya? Setuju, Untuk Pak. Setuju, lebih Pak. jelas. Setuju. Oke, untuk lebih jelas nanti, Sangat setuju tetap sekali. berkomunikasi, konsultasi dengan DPL atau supervisornya ya. Kapan saja bisa diterima informasinya tentang sesuai dengan jadwal. Oke? Kita akhiri. Ya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang ini telah dilaksanakan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata lapangan dengan segala kekurangan penyelenggara tentunya, dan tentunya kita semua yang ikut dalam kuliah kerja nyata lapangan yang memasukkan mahasiswa di sini sudah barang tentu kurang jelas dan lain sebagainya. Maklum itu semuanya tidak ada bisa diukur dengan seperti apa. Yang jelas kami dari panitia mengucapkan terima kasih semuanya kepada peserta untuk kedepannya lebih banyak berkonsultasi dengan para supervisor dan Ibu Hermayanti juga diberi kesempatan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Foto bersama, kata Ibu Hermayanti. Sebentar, ditunggu. Foto ini. Bentar. Oke. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pembekalan kuliah kerja nyata lapangan 2021 tahun ini, semester ganjil 2021 kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.